Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah ERP dan sistem enterprise. ERP dan sistem enterprise sebelumnya, hal pertama yang harus dimengerti sebelum memahami ERP lebih lanjut adalah pengertian bahwa ERP bukanlah semata-mata sebuah paket software. Kekeliruan atau pengaburan makna ERP menjadi sebuah paket software dipicu oleh berbagai informasi yang membungkus ERP di dalam sederetan paket promosi software, publikasi bisnis, dan artikel yang memang pembahasannya menekankan pada aspek software. Salah satu jenis software yang sering mengaburkan pemahaman terhadap ERP adalah IS atau System Enterprise. Atau kalau kita Inggriskan ya Enterprise System. IS sendiri seperti yang dideskripsikan oleh Thomas H. Davenport dinyatakan sebagai paket aplikasi komputer yang mendukung sebagian besar aspek informasi perusahaan yang dibutuhkan. Posisi ERP terhadap IS dapat dinyatakan dalam kalimat yang agak berbau matematis sebagai berikut. Tidak semua fungsi bisnis ERP dicakup oleh paket aplikasi ES, dan tipe IS yang umum biasanya memuat software yang mendukung proses bisnis yang bukan bagian dari ERP. Kemudian perkembangan ERP sendiri mengalami proses perkembangan yang panjang. Sebelum ERP dikenal luas, dunia industri mengenal konsep Material Resource Planning. Kemudian ada MERP 2, notasi 2 di bagian belakang singkatan tersebut menunjukkan tahapan perkembangan pemahaman atas Resource Planning yang akan dibahas kemudian. Sejak semula diisukan sekitar tahun 1960-an, ERP telah mengalami evolusi yang cukup drastis sehingga mencapai bentuk seperti sekarang kita kenal. Perkembangan ERP tersebut dapat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut. Tahap 1 adalah Material Requirement Planning. Cikal bakal ERP adalah konsep Material Requirement Planning atau MRP atau perencanaan kebutuhan material. Konsep ini dimunculkan dari proses pengolahan Bill of Material atau daftar kebutuhan material yang harus disediakan untuk membuat suatu produk tertentu. Pada saat itu, para perintis MRP memikirkan sebuah metode untuk mengelola order material dan komponen. Akhirnya mereka menerapkan konsep MRP. Logika pengadaan material dirancang agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, produk apa yang akan dibuat? Yang kedua, apa yang diperlukan untuk membuat produk tersebut? Yang ketiga, apa yang sudah dimiliki? Yang keempat, apa yang harus dibeli? Logika ini disebut sebagai persamaan manufaktur universal. Logika ini juga dapat diterapkan pada produk apa saja, baik itu pembuatan pesawat, produk kimia, kosmetik, atau sekedar membuat makanan jadi. MRP digunakan untuk menyimulasikan persamaan manufaktur universal. Di simulasi ini menggunakan jadwal perencanaan utama atau master schedule untuk menjawab pertanyaan apa yang akan dibuat. Daftar pengadaan material atau bill of material untuk menjawab pertanyaan apa yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Data persediaan atau inventory untuk menjawab pertanyaan apa yang sudah dimiliki dan untuk mengetahui apa yang harus disediakan. Tahap yang kedua adalah closed loop MRP. Konsep MRP kemudian dengan cepat berkembang, lebih dari sekedar cara mengelola order dengan lebih baik. Dari berbagai implementasi, akhirnya disadari bahwa MRP dapat dimanfaatkan untuk memberi sinyal kapan harus melakukan order ulang atau reordering. Penerapan teknik ini dapat membantu menjaga tanggal limit order setelah order diserahkan ke produksi atau ke pemasok. MRP dapat digunakan untuk mendeteksi kapan due date sebuah order atau kapan jadwal barang tersebut harus tiba, melewati tanggal need date atau kapan barang tersebut diperlukan. Teknik untuk menjaga perencanaan kebutuhan kapasitas dituangkan dalam material requirement planning. Selanjutnya dibuatlah
semacam alat bantu berupa sistem untuk mendukung perencanaan hingga ke tingkatan penjualan dan produksi, sales and operation planning, jadwal pembuatan produk tertentu atau master scheduling, perkiraan, perencanaan penjualan, dan perkiraan order konsumen atau demand management, serta analisis sumber daya pada tingkatan paling atas atau ROCAT, capacity planning. Sistem ini dirancang untuk membantu menjalankan rencana pekerjaan di berbagai lokasi pabrik, penjadwalan inventory internal dan eksternal. Pengembangan sistem ini menghasilkan tahap berikutnya dari MRP, yaitu closed loop MRP. Beberapa karakteristik penting yang dimiliki closed loop MRP adalah merupakan sederetan fungsi, tidak hanya material, requirement planning, terdiri atas alat bantu untuk menyelesaikan masalah prioritas dan perencanaan kapasitas dan dapat mendukung perencanaan dan eksekusi. Menyediakan fasilitas umpan balik dari fungsi eksekusi ke fungsi perencanaan, kemudian rencana dapat diubah atau diganti jika diperlukan, dengan menjaga agar prioritas tetap valid jika terjadi perubahan kondisi. Tahap yang ketiga adalah Manufacturing Resource Planning atau MRP 2. Evolusi ini disebut MRP 2 untuk membedakannya dengan MRP atau Material Requirement Planning. Kalau MRP 2, Manufacturing Resource Planning. Isi dari MRP 2 sama seperti closed loop MRP ditambah 3 elemen lain, yaitu 1. Perencanaan penjualan dan operasi. Proses yang digunakan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan, sehingga manajemen puncak dapat melakukan kontrol atas aspek operasional bisnis. Yang kedua itu antarmuka keuangan, kemampuan menerjemahkan rencana operasional dalam bentuk pieces, kilogram, galon, dan satuan lain menjadi satuan biaya dalam mata uang tertentu, misalnya dolar. Kemudian yang ketiga adalah simulasi. Kemampuan melakukan analisis what if untuk mendapatkan jawaban yang mungkin diterapkan baik dalam satuan unit maupun jumlah uang. Tahap yang keempat adalah Enterprise Resource Planning atau ERP yang sedang kita pelajari. Dasar-dasar ERP sebetulnya diturunkan dari MRP 2, tetapi proses bisnisnya diperluas dan lebih sesuai diterapkan pada kondisi perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis. Dengan sistem ERP, integrasi keuangan lebih ditekankan, alat bantu rantai pasok, dukungan atas bisnis melintas batas fungsi organisasi, bahkan melintas perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Tujuan utama implementasi ERP adalah agar perusahaan atau organisasi dapat menjalankan bisnis dalam kondisi yang cepat berubah dan sangat kompetitif, jauh lebih baik dari sebelumnya. Tahap yang kelima adalah Extended ERP atau ERP 2, generasi yang diluncurkan sekitar tahun 2000. ERP ini sering disebut dengan Extended ERP karena merupakan perluasan dari fungsi-fungsi yang ada pada sistem ERP sebelumnya. Perluasan ini mencakup fungsi yang dapat menjembatani komunikasi dengan supplier dan konsumennya. Sistem ERP sebelumnya lebih berfokus pada konsumen, proses produksi, transaksi real-time, dan manajemen aset perusahaan. Pengembangan sistem ERP menjadi Extended ERP selain berfokus pada konsumen juga pada usaha optimasi seluruh jaringan bisnis, termasuk integrasi dengan supplier. Kemudian, manfaat dan alasan implementasi ERP. Tentang manfaat sistem ERP bagi organisasi, terdapat sebuah persepsi umum yang mungkin belum tepat, yaitu bahwa implementasi sistem ERP akan meningkatkan fungsionalisasi organisasi dengan cepat. Tercapainya harapan yang tinggi berupa penghematan biaya dan peningkatan layanan sangat bergantung pada seberapa jauh kita memilih sistem ERP yang sesuai dengan fungsionalitas organisasi dan seberapa optimal kita melakukan modifikasi dan konfigurasi ulang atas proses-proses yang ada pada sistem agar sesuai dengan kultur bisnis, strategi, dan struktur organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem ERP adalah 1.
ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu, ERP memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang tadinya berupa perbedaan valuta mata uang, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembatani secara otomatis sehingga data dapat diintegrasikan. ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tetapi juga menghilangkan kebutuhan pemuktahiran dan koreksi data pada banyak sistem komputer yang terpisah. ERP juga memungkinkan manajemen mengelola operasi, tidak hanya sekedar memonitor saja. Dengan ERP, manajemen tidak hanya mampu menjawab pertanyaan bagaimana keadaan kita, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan apa yang kita kerjakan untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain dengan kemampuan memadukannya. Secara keseluruhan, sistem ERP diharapkan dapat meningkatkan tulang punggung fungsionalitas baik pada bagian operasional maupun antarmuka dengan konsumen secara simultan. Kemudian, ERP memiliki banyak manfaat dan kita juga harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Yang pertama, manfaat akses informasi yang andal. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita bisa mendapatkannya dengan membuat DBMS yang fleksibel, data yang konsisten dan akurat, dan sistem pelaporan yang lebih baik. Kemudian, manfaat berikutnya adalah menghindari duplikasi data dan operasi. Cara mendapatkannya itu adalah kita menggunakan modul-modul yang mengakses data dari satu database terpusat, sehingga menghindari proses pemasukan dan modifikasi data dari berbagai titik yang berbeda dan menyebabkan duplikasi. Yang ketiga, manfaatnya adalah mempercepat waktu pemrosesan data. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, tentunya meminimalisasi waktu pengambilan data dan pembuatan laporan. Manfaat yang keempat, mengurangi biaya. Cara mendapatkannya, pertama, menghemat waktu. Kemudian meningkatkan kontrol dengan menggunakan analisis menyeluruh terhadap keputusan organisasional. Manfaat selanjutnya adalah kemudahan adaptasi. Cara mendapatkannya adalah perubahan pada proses bisnis dapat diadaptasi dengan mudah. Kemudian manfaat selanjutnya adalah meningkatkan skalabilitas. Cara mendapatkannya, struktur sistem yang kita buat harus bersifat modular dan mudah dikustomisasi. Manfaat selanjutnya adalah kemudahan pemeliharaan. Cara mendapatkannya tentunya dukungan pengajuan sistem yang berjangka panjang, jadi harus ada garansi. Kemudian manfaat selanjutnya adalah pengembangan global. Ekstensi modul, untuk mendapatkannya ya kita harus membuat ekstensi modul sehingga meliputi supply chain management dan customer relationship management. Manfaat yang berikutnya adalah e-commerce. Ya, cara mendapatkannya tentunya menggunakan internet dan harus berkolaboratif. Tentunya dalam mencapai manfaat tersebut, perusahaan harus melakukan serangkaian proses dan usaha. Beberapa di antaranya dapat mendatangkan masalah sehingga sering dianggap sebagai salah satu resiko yang harus ditanggung ketika implementasi ERP. Berikut berbagai kendala dan cara mengatasinya. Yang pertama, ERP itu memakan waktu. Ya, cara mengatasinya adalah minimalkan isu sensitif, politik internal, dan ciptakan konsensus umum. Kendala yang berikutnya adalah mahal. Ya, cara mengatasinya tentunya pilih paket dan strategi ERP yang sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah kesesuaian modul. Cara mengatasinya adalah arsitektur dan komponen dari sistem yang dipilih harus sesuai dengan proses bisnis, kultur, dan sasaran strategis organisasi. Kendala berikutnya adalah kebergantungan pada vendor. Nah, cara mengatasinya adalah pertimbangkan pilihan single versus multi-vendor. Pertimbangkan juga kriteria pemilihan kombinasi terbaik dan komitmen dukungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kendala selanjutnya adalah fitur dan kompleksitas. Cara mengatasinya, pilih modul dan fitur yang benar-benar diperlukan oleh organisasi. Kendala selanjutnya, skalabilitas dan kompatibilitas global.
Ya, cara mengatasinya adalah perhatikan investasi vendor di bidang riset dan pengembangan, komitmen jangka panjang atas produk dan layanan, dan pertimbangan sistem yang dapat berjalan di internet. Kendala selanjutnya adalah pengembangan kemampuan. Cara mengatasinya adalah pertimbangkan aplikasi perantara atau middleware dan pengembangan modul, misalnya SCM atau Supply Chain Management atau Customer Relationship Management. Demikian video kali ini. Kita akan bertemu pada video berikutnya yang akan membahas dukungan sistem terintegrasi pada perusahaan.